Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya, Sanita Rani, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. KBPP Kecamatan Cugenang hari Rabu 19 April 2013 bertempat di kantor KBPP Cugenang menyelenggarakan pengobatan gratis untuk pemasangan IUD dan implan bagi masyarakat Kecamatan Cugenang. Rabu 9 April 2013 di kantor Kapusbin KBPP Kecamatan Cugenang, 200 warga masyarakat Kecamatan Cugenang berkumpul untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan pemasangan IUD dan suntik implan KBPP. Pelayanan pemasangan dan suntik dilakukan oleh para petugas KBPP Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Cugenang. Pemasangan IUD dan suntik KB kepada ibu-ibu usia subur dilakukan oleh para bidan Puskesmas Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Wawan Ridwan, Kapusbin KBPP Kecamatan Cugenang menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan pengobatan gratis adalah dalam rangka pelayanan KBPP kepada ibu usia subur dan ibu melahirkan dengan metode kontrasepsi implan. Tujuan pelaksanaan ini terutama saya itu selaku Kapusbin KBPP Kecamatan Cugenang ini setelah menagih janji komitmen para institusi khususnya Pos KB gitu. Ini merupakan jadwal Pos KB. Kami hanya memberikan fasilitas saja untuk obat dan sebagainya karena ini cukup antusias sekali masyarakat Cugenang untuk metode kontrasepsi implan ya. Jadi IUD saya kira ini sudah dilayani di Puskes itu dari tanggal 17 ke tanggal 1 kemarin. Jadi ini apa istilahnya untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, terutama untuk menekan angka kelahiran khususnya di tingkat Kecamatan Cugenang untuk mengacu indeks pembangunan manusia di bidang kesehatannya. Karena banyak suami yang selama ini masih istri masih ketergantungan ke suami, sementara yang merasakan yang namanya melahirkan atau yang namanya apa istilahnya mengurus anak adalah kebanyakan dari ibu. Pelayanan pemasangan KB implan dan pemasangan IUD gratis ini bagi warga masyarakat Kecamatan Cugenang berjalan dengan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Keberadaan aparat keamanan tak bisa dinafikan sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Hal itu pula yang diemban Kapolsek Takokak. Inilah wawancara kami. Ajun Komisaris Polisi Suryo Wirawan, itulah nama sosok pimpinan di jajaran aparat kepolisian di Polsek Takokak, Cianjur Selatan. Ia baru 1 tahun 3 bulan menjabat sebagai Kapolsek Takokak. Sebelumnya ditugaskan sebagai Kapolsek Agrabinta. Pria kelahiran Cilacap 54 tahun lalu, kini berdomisili di Perum Talaga Caringin, Sukabumi. Berperan dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di Kecamatan Takokak hingga ia turun bersama anak buahnya mengamankan dokumen negara saat pelaksanaan ujian nasional. Sudah berapa lama nih Pak tugas di Polsek Takokak? Saya tugas di Takokak ini udah 1 tahun 3 bulan, dan sebelumnya saya di Kapolsek Agrabinta, kemudian masih dipercaya oleh pimpinan untuk memegang Polsek Takokak sejak tanggal atau bulan November 2011. Ya, berapa luas Pak wilayah yang di bawah Polsek Takokak? Kalau untuk Polsek Takokak ini luas kurang lebih atau jumlah penduduk kurang lebih 53.450. Kemudian untuk jumlah desa itu 9 desa. Ya, kalau jumlah personilnya sendiri Pak? Jumlah personil harusnya menurut DSPP itu 31, namun untuk Polsek jajaran Serahan ini, untuk Polsek Takokak
18. Berarti sudah seimbang belum Pak perbandingan dengan jumlah penduduk kita kok? Belum. Kalau rasio pembandingan antara jumlah penduduk dengan polisi itu masih sekitar 1:1200. Terkait dengan keamanan lingkungan Pak, sebetulnya apa sih yang harus diwaspadai oleh masyarakat di Takokak ini? Terutama untuk diwaspadai ini sekarang ini adalah yang banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, kemudian penipuan dengan modus mencari tenaga kerja, kemudian penipuan dengan cara mengiming-iming hadiah, kemudian juga harus diwaspadai sekarang di mana-mana marak tentang pencurian kendaraan bermotor. Tapi alhamdulillah untuk wilayah Takokak ini untuk pencurian kendaraan bermotor ini sangat kecil terjadi. Ya, ini yang cukup menarik Pak, kasus trafficking ya Pak ya. Seberapa banyak sih Pak kasus yang ada di Takokak ini mengenai penjualan orang, tadi diiming-imingi dengan pekerjaan seperti itu? Memang kalau untuk penjualan atau trafficking ini di sini Takokak sampai saat ini memang belum ada laporan. Namun kita lebih baik memberikan suatu penyuluhan dan pencegahan kepada masyarakat agar masyarakat di wilayah Takokak ini tidak terjadi atau masyarakat yang adanya penjualan orang atau trafficking itu. Alhamdulillah untuk Polsek Takokak sampai saat ini belum ada laporan. Seperti apa Pak wujud kegiatannya atau penyuluhan dari Polsek kepada masyarakat? Kita memberikan penyuluhan melalui seperti kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama kepada saat-saat kita melaksanakan jumling, melaksanakan tatap muka dengan masyarakat, kita menyampaikan sebagaimana berita-berita di televisi maupun media itu kita sampaikan ke masyarakat agar berhati-hati mencari suatu pekerjaan, jangan tergiur dengan adanya gaji yang besar tapi justru malah nantinya orang itu terjebak sendiri. Kita selalu silaturahmi dengan masyarakat, menyampaikan pada saat-saat kita ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang apakah itu di perorangan atau kelompok kepada masyarakat, kita sampaikan selalu itu. Ya, kemudian tadi yang kejahatan bermodus hadiah itu memang sudah pernah terjadi Pak? Pernah. Jadi ada orang ya semacam ada telepon, kemudian dia ada hadiah, kemudian dia minta petunjuk kepada Polsek apakah ini benar. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada yang bersangkutan waktu itu, jangan, ini adalah penipuan dengan modus. Bertugas di Polsek Takokak gimana nih Pak, punya kesan-kesan tersendiri atau seperti apa? Kalau saya untuk kesan, memang kalau untuk saya ini ya, karena dinasnya di daerah selatan, hampir 13 tahun saya mengabdikan diri di jajaran Polres Cianjur, untuk khususnya di Polsek Selatan ini sudah hampir 13 tahun. Kesan saya nikmati, saya syukuri bahwa itu adalah amanah, dan saya masih dipercaya oleh pimpinan untuk mengemban tugas dan dipercaya sebagai yang memimpin atau menjadi Kapolsek. Dan saya nikmati, saya syukuri, kemudian saya bisa diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat masih menerima saya sebagai Kapolsek. Meski jauh dari anak dan istri, sosok Suryo Wirawan tetap tegar dan semangat melaksanakan tugas dan fungsi kesehariannya sebagai abdi negara. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. Seluruh calon anggota legislatif Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra hari Selasa 16 April lalu menjalani tes kesehatan di RSUD Cianjur. Seluruh calon anggota legislatif dari Partai Gerindra yang akan ditempatkan di 5 dapil Kabupaten Cianjur menjalani pemeriksaan tes kesehatan di RSUD Cianjur.
para calon anggota legislatif dari Partai Gerindra ini menjalani pemeriksaan jantung dan tensi darah oleh dokter dari RSUD Kabupaten Cianjur. Sementara untuk cek urin diperiksa oleh tim dari BNN dan untuk psikotes akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013. Henry Juanda, pengurus Partai Gerindra menuturkan bahwa para calon anggota legislatif dari Partai Gerindra yang menjalani medical check up sebanyak 50 orang sesuai dengan daftar calon sementara yang telah didaftarkan oleh partai. Dan untuk medical check up dari Partai Gerindra akan berjalan selama 1 hari. Untuk hari ini Partai Gerindra akan menjalankan medical check up kurang lebih ada 50 orang sesuai dengan DCS yang kita daftarkan. Pemeriksaan kira-kira berjalan berapa hari? Untuk Gerindra 1 hari ini aja, tanggal 16 ini. Diharapkan dengan dilaksanakannya medical check up ini, para calon anggota legislatif, khususnya dari Partai Gerindra, terjamin kesehatannya dan bebas narkoba. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2012-2013 di SMA PGRI Takokak yang diikuti peserta didik dari 2 program studi IPA dan IPS sejak hari pertama Senin 15 April 2013 berlangsung tanpa hambatan. Hajat rutin tahunan menjelang kelulusan para siswa kelas 12 tahun pelajaran 2012-2013 di Kecamatan Takokak melibatkan subrayon dari perguruan tinggi dan pihak kepolisian Polsek Takokak yang berperan sebagai pengamanan dokumen negara yang disimpan sesuai dengan SOP di markas Polsek Kecamatan Takokak. Salah satu penyelenggara ujian nasional yaitu di SMA PGRI Takokak yang berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di antaranya terdapat papan informasi, tanda peringatan, tas yang dikumpulkan di luar kelas, dan pengumpulan alat komunikasi milik peserta. Hari pertama, Senin 15 April 2013, tampak para peserta dengan tenang mengerjakan soal-soal yang diawasi setiap ruangnya oleh 2 orang pengawas. Tahun ini mereka mengerjakan paket soal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Peserta dengan penuh konsentrasi dan kehati-hatian, baik pada saat mengisi identitas dan jawaban pada lembar jawaban ujian nasional, untuk menghindari kesalahan fatal hingga dikumpulkannya lembar jawaban ujian nasional dari ruang kelas kepada pihak panitia penyelenggara. Sekretaris Panitia Yonri Sudirahayu menuturkan peserta ujian nasional di SMA PGRI Takokak diikuti 73 peserta dari 2 program studi yaitu IPA dan IPS, dan hingga hari ketiga pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sampai dengan hari ketiga ini pelaksanaan UN di SMA PGRI Takokak berjalan lancar, diikuti oleh 73 peserta. Ada berapa program studi Pak mereka? Kami menyelenggarakan 2 program studi, IPA dan IPS. Iya. Ya. Tidak ada kendala sedikit pun Pak? Sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala, tentu saja dengan dukungan dari semua pihak, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kalau boleh diurai, berapa ruangan yang digunakan Pak? Untuk tahun ini kita melaksanakan UN dengan 4 ruang ujian, 1 program IPA dan 3 ruangan lagi program IPS. Penuturan peserta di hari pertama ujian nasional ini secara psikologis mereka merasakan ketegangan. Terlebih dengan adanya paket soal yang baru, bagi mereka dirasakan cukup menyulitkan. Aris Winandar, bagaimana ujian di hari pertama ini? Hari pertama sangat tegang sekali ya, karena melihat dari sisi soalnya juga cukup menyulitkan sekali, dan juga saya Gimana menyulitkan, karena berbeda-beda atau gimana? ya mungkin bukan karena Paket yang baru itu atau gimana? ya paketnya, karena istilahnya sangat banyak juga gitu kan. Ya gimana Cucu menghadapi ujian di hari pertama ini? Ya, saat menghadapi ujian pertama ini saya itu sangat tegang karena ya mungkin dihadapi dengan soal-soal, dan yang lebih tegangnya lagi ditegangkan dengan yang paketnya itu yang besar ya, dan itu sangat menyulitkan kami.
Selama ujian nasional berlangsung, sesekali dilakukan monitoring oleh pengawas SMA dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Ketua Subrayon. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.